Media pembelajaran, tema energi dan perubahannya, subtema sumber energi, pembelajaran 1, untuk kelas 3 SD. Tujuan pembelajaran. Nomor 1, peserta didik dapat mengidentifikasi variasi pola irama pada sebuah lagu. Yang kedua, peserta didik dapat menyanyikan lagu yang memiliki variasi pola irama. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi mana kegiatan yang lebih lama dan mana yang lebih singkat. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menentukan mana peristiwa yang lebih lama dan mana yang lebih singkat. Nah, dari gambar tersebut, gambar apa yang kalian lihat? Ya, betul. Itu adalah gambar pakaian yang sedang dijemur. Nah, apakah kalian pernah menjemur baju? Sudah pernah ya, karena semuanya punya baju. Nah, bagaimana proses baju itu dapat kering? Iya, betul. Dijemur di bawah sinar matahari. Oke, lanjut. Matahari itu merupakan sumber energi. Matahari sumber energi. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Matahari berguna saat menjemur pakaian, pembangkit listrik tenaga surya, fotosintesis, dan lain-lain. Untuk menunjukkan bahwa matahari adalah sumber energi, lakukan percobaan yang terdapat pada LKPD 1. Untuk melaksanakan tugas pada LKPD 1, siapkan bahan berikut ini. Siapkan 2 kain lap. Kemudian siapkan 2 lembar tisu. Siapkan ember dan air bersih. Lakukan percobaan sesuai LKPD 1 ya, yang sudah Ibu Percobaan bagikan. sesuai dengan petunjuk di LKPD 1. Di lembar kerja peserta didik 1, nanti alat bahannya sesuai yang tadi Ibu jelaskan ya. Ada 2 kain lap, 2 kapas atau tisu, dan air. Kemudian petunjuknya nanti bawa peralatan yang sudah disiapkan keluar kelas. Nah, karena kalian di rumah, bawa peralatan tersebut keluar rumah. Kemudian yang kedua, basahi kain dan 2 tisu. Nah, setelah itu letakkan 1 kain dan 1 kapas atau tisu di tempat yang terkena sinar matahari langsung, dan 1 sapu tangan dan kapas atau tisu sisanya diletakkan di bawah pohon rindang. Nah, kemudian diamkan di posisi tersebut sampai kamu melihat sesuatu terjadi pada kain lap, kapas atau tisu. Nah, nanti sesuatu yang terjadi itu bisa kita lihat atau kita rasakan. Nanti bisa kalian lakukan. Kemudian setelah 30 menit amati apa yang terjadi. Setelah itu diamati, diraba, dirasakan apakah kering atau tetap basah lapnya atau tisunya. Nah, nanti setelah tahu hasilnya apa, nanti dibuat laporan hasil percobaan sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu bagikan ke kalian.
menulis laporan haruslah dengan yang baik. Karakteristik laporan yang baik yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama, laporan harus sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Kemudian, yang kedua, laporan harus berdasarkan pengamatan langsung. Kemudian yang ketiga, laporan itu harus disampaikan dengan jujur atau apa adanya. Kemudian yang keempat, laporan memuat informasi secara lengkap dan terpercaya. Berikut ini beberapa pemanfaatan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, matahari itu dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau pembangkit listrik tenaga matahari. Kemudian yang kedua, nanti bisa sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian pembangkit listrik tenaga air dan juga dapat digunakan dalam menjemur pakaian untuk mengeringkan pakaian. Matahari merupakan sumber energi yang paling penting di bumi. Kita harus bersyukur atas karunia Tuhan karena adanya energi matahari. Ungkapan syukur dapat ditunjukkan dengan sebuah syair lagu. Marilah kita bernyanyi tentang matahari. adalah lagu Matahari, yaitu menceritakan tentang kita yang harus selalu bersyukur tentang karunia Tuhan karena adanya energi matahari. Karena matahari itu manfaatnya sangat banyak bagi kehidupan kita sehari-hari. Bisa untuk fotosintesis tumbuhan yang menghasilkan oksigen, bisa juga untuk mengeringkan baju, bisa juga sumber listrik. Nah, tadi untuk lagu Matahari tadi itu ada pola iramanya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pola irama pada lagu Matahari tersebut. Perhatikan perbedaan yang dapat dirasakan saat menyanyikan lagu tersebut. Cermati lagu pada bait pertama dan kedua. Adakah perbedaan rasa saat menyanyikannya? Bandingkan dengan bait ketiga.
Adakah perbedaannya? Ya, bait ketiga lagu di atas memiliki perbedaan pola irama dengan bait pertama dan bait kedua. Matahari berfungsi untuk membantu proses fotosintesis. Berdasarkan ilustrasi gambar tersebut, energi dari matahari serta gas karbon dioksida itu masuk ke dalam tumbuhan. Di dalam tumbuhan, di akarnya itu menyerap air. Dengan adanya energi dari matahari, gas karbon dioksida dan air, tumbuhan akan memasak makanannya dan kemudian akan menghasilkan oksigen dan gula. Gula diperlukan oleh tumbuhan untuk proses perkembangbiakan dan pertumbuhan. Kemudian gas oksigen itu dikeluarkan oleh tumbuhan yang nantinya dapat berfungsi untuk proses pernafasan manusia dan dapat membantu manusia untuk bernafas dan memperoleh oksigen. Peristiwa fotosintesis membutuhkan sinar matahari. Proses fotosintesis tentu memerlukan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan sebuah oksigen dan gula. Berdasarkan proses fotosintesis tersebut, adakah peristiwa yang berlangsung lebih singkat atau lebih lama dari peristiwa fotosintesis? Ya, tentu ada. Marilah kita belajar mengenai peristiwa yang terjadi lebih singkat dan lebih lama pada halaman berikutnya. Contoh peristiwa yang terjadi dengan singkat dan lama. Perhatikan gambar berikut ini. Dari kedua gambar tersebut, manakah yang termasuk peristiwa yang terjadi secara singkat dan mana yang termasuk peristiwa yang terjadi secara lama? Mari kita lihat bagaimana penjelasannya. Berikut disajikan penjelasannya. Berdasarkan kegiatan memasak dan mengganti baju, peristiwa memasak terjadi lebih lama dibandingkan dengan peristiwa memakai baju. Berdasarkan peristiwa memasak dan memakai baju, ternyata peristiwa memakai baju terjadi lebih singkat dibandingkan dengan peristiwa memasak. Berdasarkan gambar di samping, manakah peristiwa yang lebih lama? Manakah yang lebih lama terjadi antara peristiwa minum dan mandi? Ya, betul. Ternyata peristiwa mandi terjadi lebih lama daripada peristiwa minum. Berdasarkan gambar di samping, manakah peristiwa yang terjadi lebih lama? Gambar tersebut yang pertama menunjukkan anak yang sedang minum. Kemudian gambar yang selanjutnya adalah anak yang sedang makan. Berdasarkan kedua gambar tersebut, manakah gambar yang menunjukkan peristiwa yang terjadi lebih lama? Ya, betul. Peristiwa makan terjadi lebih lama daripada peristiwa minum air putih. Berdasarkan kedua gambar tersebut,
tersebut, manakah peristiwa yang terjadi lebih singkat? Kedua gambar tersebut menunjukkan yang pertama, seorang siswa laki-laki sedang tidur. Kemudian ada seorang anak perempuan yang sedang melakukan kegiatan menggosok gigi. Berdasarkan kedua gambar tersebut, manakah peristiwa yang terjadi lebih singkat? Ya, betul. Ternyata peristiwa menggosok gigi terjadi lebih singkat daripada peristiwa tidur. Karena biasanya jika gosok gigi hanya memerlukan waktu sekitar 5 menit saja. Sedangkan untuk peristiwa tidur biasanya akan terjadi lebih dari 5 menit. Kemungkinan bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, apalagi jika tidurnya di waktu malam hari. Itu kemungkinan akan terjadi selama 8 jam atau lebih. Berdasarkan gambar di samping, manakah peristiwa yang terjadi lebih singkat? Berdasarkan gambar tersebut, gambar pertama adalah seorang anak laki-laki yang sedang mencuci baju. Kemudian gambar yang kedua ada anak perempuan yang sedang menyisir rambut. Dari kedua peristiwa tersebut, manakah peristiwa yang terjadi lebih singkat? Ya, betul. Ternyata peristiwa menyisir rambut terjadi lebih singkat daripada peristiwa mencuci baju. Nah, untuk selanjutnya nanti Ibu mempunyai tugas untuk kalian, yaitu mengenai beberapa peristiwa yang akan terjadi beberapa menit saja. Nah, nanti Ibu sudah bagikan ya di LKPD ya, silahkan nanti dikerjakan. Selamat belajar. Silahkan lanjutkan untuk mengerjakan LKPD 2 yang sudah Ibu bagikan ya. Selamat belajar.